Ngebahas apa nih? Oh, ini lagi ya. Oke. Jeruk-jerukan lagi ya. Apel-apelan lagi? Oke, menenya gaplok nih. Siji loro telu. Oke, balik lagi di MGS Gadget dan hari ini kita ya ke Apple lagi kan lagi-lagi ke Apple, dan kali ini iPhone 11 yang bakal kita ulik atau kita roasting. Enakan yang mana? Nah, kali ini iPhone 11 yang udah ada di tangan saya, pengen saya bahas sedikit tentang beberapa poin penting untuk dipakai di tahun 2023. Apa aja sih keunggulannya dan apakah masih worth it? Terusan apakah kameranya masih bisa dipakai untuk tahun-tahun sekarang atau 2 tahun atau 3 tahun lagi? Dan performa gamenya. Di sini saya pakainya game-game yang kayak kemarin aja seperti biasa, ada PUBG, ada Asphalt 9, ada Car X-Rate, gitu-gitu aja sih, lebih ke situ. Nah, saya pengen tahu durability-nya dia sejauh apa, panasnya kayak gimana, nanti kita bakal tes ya. Jebret, begitulah pokoknya intinya waktu pada saat saya main game. Terus waktu nanti tes kamera juga bakal saya jelasin satu persatu pada saat sesi tes kamera. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di MGS Gadget. Ciao. Nah, sekarang kita kembali ke handphonenya. Sedikit informasi aja buat teman-teman semua, bahwa HP ini itu pertama launching bulan September tahun 2019, dan dipastikan untuk tahun sekarang udah agak sedikit jadul ya. Bisa dikatakan kayak gitu. Tapi, udah berapa tahun ya? Berarti sekitar 3 tahun ya Mas ya? 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun berjalan, apakah performanya masih sama aja atau ada beberapa mungkin penurunan ya dari segi durabilitas prosesornya? Mari kita tes pada saat nanti di game. Nah, sekarang kita bahas apa dulu nih? Dari body. Body dari iPhone 11 ini itu yang pernah saya omongin kemarin ya, waktu saat compare sama ya compare-comparean sih sama si iPhone 12, itu ada di bagian frame-nya. Frame-nya dia masih pakai rounded gitu modelnya ya kan? Kelihatan kan? Jadi masih enak banget dipegang sih sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi, ini itu udah yang nyaman sih. Nggak terlalu lancip-lancip kalau kata orang-orang tuh ya kan. Di seri-seri 12 sampai 14 kan dia udah flat ya frame-nya. Jadi kata sebagian orang itu nggak nyaman, makanya kebanyakan orang itu pasti beli kayak soft case-nya gitu-gitu aja sih, biar empuk dipegang. Tapi kalau untuk saya sih ini nggak pakai soft case aja udah enak banget buat dipegang karena frame-nya udah rounded. Jadi dia dipegang itu nyaman, terus ukuran segini tuh 6, berapa sih, 6,1 ya kalau nggak salah. Displaynya itu udah worth it ya. Terus apalagi ya, dia sih refresh rate-nya masih 60 Hz aja sih, masih standar-standar aja. Tapi walaupun 60 Hz, dia itu udah licin buat saya. Oke. Lanjut dari body kita bahas ke LCD. Nah, LCD yang udah dipakai dari iPhone 11 ini dia udah ada di Liquid Retina, tapi masih pakai IPS LCD. Nah, untuk unit yang saya pegang ini sayangnya ya ada sedikit apa ya? Korban tsunami, gempa bumi dan lain-lain ya kan. Jadi dia kayak ada garis-garisnya gitu. Kelihatan nggak sih? Tapi nggak apa-apa, it's okay. Ini nggak pengaruh pada saat saya nyekrol terus ngetik-ngetik, itu nggak pengaruh sama sekali. Cuma pengaruh di tampilan aja. Yang penting kan ini cuy. Yoi. Buah-buahannya kelihatan. Yang penting buah-buahannya masih kelihatan dan masih bisa kita pamerin kalau pada saat kita nongkrong di tempat umum ya. Waktu pada saat kita nelpon itu pamerin aja, ini pamer nggak apa-apa. Oh ya, info sekilas info. Ini itu harganya sekarang di iBox udah jadi 6.999.000 untuk yang varian 64 GB. Dan untuk varian yang 128 GB itu dia udah turun jadi 8.999.000. Ribet banget, 9 juta gitu aja sih ya. Dan yang 64-nya itu ada di angka 7 juta.
Jadi apakah ini worth it untuk dibeli di tahun 2023 dengan jaringan yang masih 4G, terus kamera yang masih ya bobanya masih 2, tapi masih powerful sih kayaknya sih. Kebanyakan orang itu ya, kita balik lagi, beli iPhone itu buat apa sih? Pertama, itu dia pasti beli buat kamera, ya kan? Terus kedua, dia beli buat prosesor. Terus ketiga, dia paling ya nyari pengen ya awetnya aja gitu ya kan. Untuk baterai sendiri sih kayaknya masih awet sih. Masih awet sih kayaknya ya. Baru 4 tahun kok ya kan, paling turunnya BH-nya sekitar 10-15%. Nah, kalau BH di sini sih dia udah di mana nih? About battery. Aduh, mana nih? Bentar. Battery langsung aja cari. Battery health. Battery health-nya ini dia di kan 90%. Jadi dia masih worth it buat dipakai setahun atau 2 tahun lagi. Oke, kita kembali ke bagian LCD. LCD-nya dia udah IPS LCD, tapi retina ya. Ingat, retina. Udah bukan macam-macam lagi. Terus kerapatan PPI-nya dia ada di 326 PPI. Terus LCD-nya 6,1 inch. Dia juga udah scratch resistant ya. Artinya dia tuh depan belakang itu udah pakai glass. Tapi nggak tahu nih Gorilla Glass versi berapa. Yang penting udah ada perlindungan gitu aja. Tapi tetap ya, walaupun begitu, kita wajib banget beliin protektornya. Paling nggak sih di bagian layar. Gitu aja. Itu udah yang paling aman. Terus iOS-nya itu waktu pada saat dia datang lahir, dia ada di iOS 13. Terus bisa upgradable sampai 16.3 kalau nggak salah. Terus dia prosesornya ada di A13 Bionic 7 nanometer. Terus apa nih pabrikasinya? Hexacore. RAM-nya 4 ya, RAM-nya 4. Terus yang saya pegang ini internalnya 64 GB. Dan dia Apple GPU-nya ada di 4 core gitu aja. Tapi ini ngebut juga kayaknya masih ya kan, Apple gitu loh, Apple bukan jeruk ya kan. Terus untuk di setup kameranya kali ini yang iPhone 11 biasa dia ada di dual kamera ya. Satunya dia kamera utama ada di 12 megapiksel dan aperture 1,8. Terus udah always juga, PDAF juga, terus ultrawide-nya ada di 12 megapiksel, aperture-nya 2,4. Nah, terus video yang dihasilkan dari HP iPhone 11 itu maksimal 4K 60 fps atau 180p di 30 fps sampai 240 fps untuk slow-mo. Terus dari kamera udah, dan kamera depan juga belum nih. Kamera depan dia ada di 12 megapiksel dengan aperture f2.2 ya. Video yang dihasilkan dia juga maksimal 4K di 60 fps dan untuk 1080p-nya maksimal bisa di 120 fps. Gitu aja ya. Tapi ya gitu, slow mo ya, jangan harap itu buat yang speed kenceng. Terus untuk Ace apa OIS nih yang kamera ultrawide? Kamera ultrawide itu dia Ace ya, tapi ya Ace-nya dia udah cakep dan rapi. Berikut juga kamera depan. Kamera depan juga udah ada fitur Ace-nya, jadi udah nggak bakal gempa bumi lagi kalau kita lagi jalan terus video. Jadi udah aman banget. Terus ke baterai. Nah, ini baterai sih jadi pertanyaan besar buat saya. Apakah dia masih worth it buat dipakai untuk ngegame, untuk kita kerja sehari-hari, karena baterainya cuma ada di 3110 mAh. Dan itu power delivery ya 2.0. Terus habis itu dia maksimal berapa watt nih, Mas? 12 atau 15? 15 ya. Oke, dan untuk wattnya sih paling dia maksimal mentok di 15 watt. Ya antara 0-30 menit itu bisa ngisi setengah jam lah ya, kurang lebih segituan. Nah, sekarang kita udah bahas LCD udah, terusan bahas layar udah, layar LCD juga ya. Terus kamera depan belakang udah, prosesor udah. Nah, habis itu langsung aja kita gas ke tes kamera dan game. Sip, pokoknya stay tune terus ya. Ciao, yuhu. iPhone 11 mahal juga nih, 4G lagi dapatnya. Mikir nggak ya? Beli nggak ya? Yoi. Nah, sekarang kita coba tes kamera depan HD 30 fps, HD 60 fps, 4K 30 fps, 4K 24 fps,
4K 60 fps kamera depan ya. Kamera utama 4K 30 fps. Kamera utama 4K 24 fps. Kamera utama 4K 60 fps. Kamera utama HD 30 fps. Kamera utama HD 60 fps. Kamera ultrawide HD 30 fps. Ultrawide HD 60 fps. Ultrawide 4K 60 fps. Ultrawide 4K 24 fps. Ultrawide 4K 30 fps. Nah, ini sekarang kita masuk ke performa game. Game pertama saya pasti bakal main PUBG dulu. Seperti apa settingan grafisnya? Mentok itu dia bisa HDR Extreme ya. Tuh. Terus abis itu tetap saya mainnya pasti di smooth extreme karena saya pengen ngejar FPS ya, bukan ngejar grafik. Grafik itu nggak penting buat apa ya kan, kalau FPS nya hancur sama aja bohong ya kan. Dengan kita itu main game ya standar-standar aja, yang penting cepat gitu loh. Oke, untuk movementnya ini di iPhone 11 ya, dia itu sama enak banget, masih ngejigolnya itu enak banget ya kan, enak banget ya. Ini kan tuh, lihat nggak, grafiknya juga enak. Terus ya gitu lah pokoknya. Coba kita pas in game nya seperti apa, yuk videonya kita cepetin. Oke, sip, TT. Oke, suppressor ya, biasanya apa lumayan. Level 3, gas. Kita kok orang satu diem aja ya, ngapain dia? Woi, ngapain lu? Empat satu. Oke, sekarang kita main di game kedua yaitu Asphalt 9. Nah, ini kayak gimana feelsnya? Ini kan HP udah lumayan hangat karena barusan kita main di PUBG Mobile ya. Nah, yuk gas terus. Nih. Aduh, apa coba ini? Grafik yang ada di Asphalt 9 ini dia masih kayaknya maksimal ya. Kayak Ultra HD gitu sih. Dan enaknya sih dia nggak ada frame walaupun udah hangat ya kan. Mungkin karena nggak terlalu berat juga kali ini game ya. Tapi masih sama aja sih, berat-berat juga. Itu terus dia nggak ada nge-frame walaupun udah hangat HP-nya ya kan. Tuh 39 masih aman, walaupun tadi di PUBG dia udah ada di 41, panasnya udah merata. Tapi mungkin karena gamenya nggak begitu ini jadi dia turun ya, tadi sempat 41 kok. Next, nah kita pindah ke game satunya lagi, ke RX Strip, di mana ini kan sejauh apa grafisnya kita lihat dulu. Di sini grafisnya bagus ya, kelihatan semua tuh. Nah, ini kita harus di jalan yang benar nih, jangan salah jalan lagi, oke? Kita harus di jalan yang benar, ngikutin sesuai marka jalan hijau-hijaunya gitu, oke? Sip. Kemarin kan nyasar mulu kita, ayo yuhuu, buset. Terus jalan terus sesuai hijau-hijaunya, garis hijaunya, line-nya, line road. Coba kita ikutin mau kemana dia hari ini. Yuk, gas aja terus, gaspol. Oke, agak sedikit ini ya, ngeliat nggak tadi? Patah-patah gitu ya, kalau dia banyak mobil, pohon, gedung-gedung gitu. No. Udah mulai frame drop ya. Ini frame drop udah mulai berasa banget tuh, lihat nggak? Ya kan, lihat kan? Udah mulai frame drop dia, karena mungkin suhunya udah mulai panas ya. Oke, nggak apa-apa, kita terusin aja, paksain aja dulu. Sejauh apa dia bisa? Mampus tuh. Yuk, udah mulai frame drop banget ya. Kayaknya sih antara 30 atau 35 fps ini sih. Malah bahkan kurang, udah berasa banget. Lagi scratchy gitu ya. Apalagi kalau pas kita masuk kayak terowongan tadi tuh. Kan? Agak sedikit nge-freeze ya. Nge-freeze kayaknya nggak mampu nih. Kita coba pakai mouse dulu, makin cepetin. Kayak gimana hasilnya? Yuk, boom, race over. Oke, kita lihat suhunya berapa. Suhunya ada di 35. Tadi kan 40 PUBG. Masa ya coba 39 doang, lebih anget loh. 40 kan? Antara 40 sampai
Oke, nah akhirnya kita sampai juga di kesimpulan terakhir dari iPhone 11 ini. Apakah memang harus kita beli di tahun 2023 yang ya dari segi durability ini sih sebenarnya masih cukup bagus ya untuk kita pakai. Dan untuk dari segi harga nih, saya ngomongin soal harga dulu. Untuk harga baru yang ada di iBox, dia ada di 6.999.000 atau 7 juta untuk yang kapasitas 64 GB. Dan untuk yang 128 GB itu selisihnya 2 juta. Artinya lebih mahal 2 juta, dapat memori yang lebih gede gitu loh. Tapi apakah worth it? Nih, sekarang pertanyaannya, di harga harga antara 6 juta sampai 8 juta atau 9 juta, kalian lebih pilih Android atau iPhone 11 ini sebagai modal gengsi-gengsian doang gitu loh. Untuk kamera it's okay lah, nggak ada debat gitu loh. Tapi untuk performa gitu loh, ya kan? Yang saya pertanyakan ini performanya. Di Android harga 6 juta sampai 9 juta itu udah dapat yang Snapdragon Gen 8 Gen 1, bahkan udah ada yang dapat tuh ya. Kalau nggak salah mereknya iQOO kalau nggak salah itu. iQOO. Asus ROG dia 888 itu udah dapat ya kan, 8 Gen 1 malah. Ya terserah kalian aja. Mau dipakai buat apa HP-nya nanti iPhone 11 di tahun 2023 ini ya kan? Apa sekedar buat mejeng doang yang penting ada gambar apa? Atau kalian nyari performa? Kalau buat saya pribadi untuk performa game kayaknya udah nggak begitu gesit lagi seperti 2 tahun yang lalu, bahkan 3 tahun yang lalu. Oke, lanjut lagi. Untuk apa ya, keputusan kalian terserah mau ngambil HP ini untuk kebutuhan gaming kah? Saya nggak rekomendasi sih, udah jadul ya. Walaupun di beberapa game sih masih belum begitu berasa ya kan. Tapi untuk kamera oke, juara masih ya. Terus untuk performa game kayaknya saya rasa nggak begitu kalau game-game berat. Kelihatan kan tadi pada saat saya main game itu ada beberapa frame drop pada saat saya ngelewatin apa namanya tadi, terowongan, terusan kota-kota yang udah mulai kompleks banget, itu kan kayak gedung, pohon, mobil dan lain-lain. Itu udah nggak nyaman sih buat saya ya. Itu FPS-nya bener-bener drop, bener-bener hancur ya kan. Nah gitu aja, sip. Udah puaskan kalian hasilnya kayak gimana? Terus ini lagi apa namanya? Tadi untuk panasnya tadi paling tinggi ada di 41 derajat Celcius dan itu agak bikin tangan saya berkeringat ya. Tapi masih playable banget kalau pakai casing. Makanya saya saranin untuk selalu beli perlindungan. Oke, keputusan ada di tangan kalian semua buat beli atau enggak ini di tahun 2023. Karena yang secondnya yang emailnya kebegal, terus emailnya nggak resmi, yang ex-inter itu banyak banget dan harganya nggak nyampe 6 juta. Ya kan? Ya, begitulah ya iPhone. Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Saya yang udah ngoceh sekian lama di sini. Kita ketemu lagi di video berikutnya mungkin ya. Ini asik nih, ya kan? Jadul-jadulan dulu yuk. Kita nostalgia bareng-bareng iPhone 4S dan kawan-kawannya. Gitu aja. Oh ya, teman-teman jangan lupa buat subscribe karena subscribe itu gratis sampai kapanpun. Tetap pantengin terus, jangan lupa nyalain loncengnya ya, lonceng notifikasi. Jadi kalian biar tahu tuh update-update soal HP-HP yang bakal kita review lagi, kita tes lagi sampai seberapa panas dia, worth it nggak? Ya gitu aja. Oke, sip, thank you ya. Ciao. Ya bagus sih ya, tapi mikir 10 kali deh kayaknya harga 7 sampai 9 juta. Ya mendingan dapat Snapdragon.